mangke dalu Idul Fitri insyaallah dalu kemis ya malaikat laporan, ya Allah, umat Muhammad sampun puasa raweh tadarus sedekah lan lintu-lintunipun, monggo panjenengan nilai, monggo kula pasrah badhe ditampi napa mboten. Nggih. Amane kula panjenengan dilaporaken. Jawaban Gusti Allah, tunggu. Sak telamane umat Muhammad pada zakat fitrah mboten. Panjenengan sibuk terus panitia zakat menjelang fajar wis pada zakat fitrah, malaikat lapor maning, ya Allah, sampun sami zakat fitrah, monggo panjenengan tampi napa mboten. Tunggu sak sampune pada sembahyang Id, masuk Id rame lan binajar kabeh ya, wis kegawa sanetun sing nggih dan rame anyar kabeh. Sawise riyaya malaikat lapor maning, sampun riyaya ya Allah, monggo panjenengan tampi. Tunggu apakah mereka sudah bersilaturahim kepada orang tuanya atau belum. Jenengan silaturahim. Sampun ya Rasulullah, ya Allah, sampun silaturahim. Tunggu kerabat-kerabatnya dulu. Jenengan roh langsung dino nyaban bulan teh. Indonesia tok, Saudi lah akak bulan teh. Sampun ya Rasulullah, ya Allah, wis pada nyadran, pada lemcingan malah. Tunggu tangga-tangganya wis dulu. Jadi pokok kabeh silaturahim, saling memaafkan. Tembe saya terima amane umat Muhammad. Nah, riwayat ini, kisah inilah barangkali yang menjadi spirit para pemudik. Mereka berjuang mati-matian. Banyak yang meninggal. Tahun yang sudah ya. Macet anggapan susah mobil mati karena kecelakaan. Mereka itu demi mendapatkan fitrah, demi diterimanya amal ibadah. Jadi mereka itu berjuang itu. Mereka berjuang luar biasa. Coba banda Lakawamudin sepi. Syiar hari raya itu tidak ada. Jadi memang kita harus memfasilitasi, menghormati mereka. Namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, ya akhirnya kita harus sabar. Tapi Allah yang adil, bijak. Masa pandemi tapi saya ini bisa silaturahim virtual, kan tenang ya. Terus diatur kan bisa.
Nah, ini yang perlu kita camkan ya, bahwa kalau kita pengen mendapatkan fitrah, diterima semua ibadah kita, itu harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Ada yang perjuangannya berat, para pemudik. Ada juga yang tidak terlalu berat. Kita yang di rumah ya, alhamdulillah tidak terlalu berat. Dan semua ganjaran tergantung berat ringannya ibadah, perjuangan. Semakin berat, semakin kemungkinan diterimanya ibadah kita oleh Allah itu semakin besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada perintah meminta maaf. Aneh ya? Iya. Yang ada adalah wal yafu wal yasfahu. Wal yafu, maka becik memaafkanlah. Becik memaafkan campur-campur ya. Wal yafu, maka becik ngapura, main ngapura. Yafu afa yafu. Jadi perintahnya adalah kita memberi maaf. Tidak ada sekedar maaf. Yang kedua, wal yasfahu, kongkon melebarkan dada. Dari kata sofa. Sofa itu halaman buku namanya sofa. Lalu lebar, bersih. Kita diperintahkan untuk memaafkan. Kenapa? Kita disuruh untuk berlapang dada. Kenapa? Karena itu tadi, tidak semua orang punya kesempatan untuk bersilaturahim. Kadang-kadang punya kesempatan isin pakai noramik, penyakit ya, sebenarnya tidak boleh, minder. Kadang-kadang karena jauh dan lain sebagainya, maka kita harus memaafkan. Kita harus berlapang dada. Janjine Gusti Allah, ala tuhibbu nallah ayyaghfiruka. Bukan, ala tuhibbu ayyaghfirallahu. Ya. Tidakkah engkau suka jika Allah memaafkan kamu? Artinya apa? Kalau kita juga ingin mendapatkan ampunan Allah, kalau kita cinta mendapatkan ampunan, maka prasyaratnya adalah kita juga harus memaafkan. Memaafkan mungkin tidak terlalu cukup, karena al-afu itu artinya menghapus. Setiap kertas yang semula ada nodanya, pasti meskipun sudah dihapus, masih ada 2 titik-titik atau paling tidak buram, tidak secerah buku yang masih baru. Maka di samping kita memaafkan, menghapus, yang lebih penting lagi adalah wal yasfahu, melapangkan dada. Dada kalau sudah lapang akan mampu menampung kesalahan-kesalahan orang, akan membuka lembaran baru, membuka safhah baru yang masih murni. Lembaran baru masih bersih. Tapi kalau sekedar memaafkan, itu masih ada 1-2 titik noda.
kalaupun bersih tidak seperti semula, kurang, ya. Jadi kan kamu beda sekolah, setelah menghapus kamu karet. Iya. Tulisan memang bisa dihapus, tapi pasti ada bekas-bekasnya. Ya. Kemudian memaafkan itu juga ada tahapannya. Barangkali mungkin ketika ada orang minta maaf, saya memaafkan, itu belum tentu maafkan. Sebab perintah Allah adalah yang pertama, ketika ada orang bersalah kepada kita, perintah Allah adalah pertama, wal kadhiminal ghaidho, menahan amarah. Ini pertama. Barangkali kita ketika ada orang minta maaf pada kita baru sampai pada tahap wal kadhiminal ghaidho, menahan marah. Patutnya si mangkel atine, tapi ditahan. Ya kan? Ada sih gitu. Iya, kok ini orang badan tah. Ya, itu orang badan tah. Sakitnya badan di macam. Kan ada kayak. Iya. Jadi tahapan kita sebenarnya kadang-kadang masih wal kadhiminal ghaidho. Baru masih pada tahap menahan amarah. Wal afina anin nas. Yang kedua, memaafkan. Memang memaafkan. Tapi tadi saya katakan, meskipun sudah memaafkan, biasanya masih ada 1-2 titik yang tidak sempat terhapus. Kalaupun bisa terhapus semua, burung berbunyi. Ya. Bagaimana agar si burung mau hilang? Harus ada membuka lembaran baru. Bagaimana cara buka lembaran baru? Dengan musafahah. Musafahah apa? Bersama. Jadi dari kata wal yasfahu, sofah, musafahah. Sebab dari kanjeng Nabi tasofahu, saling berjabat tangan. Yang habil ghillu, ya, dari jawab perintah. Kalau ada fi'il mudhari diawali dengan perintah tasofahu, maka jawabnya adalah harus jazm. Alamat jazmnya karena ada kalimat lain setelah itu menjadi kasroh. Tasofahu, saling minta maaf, saling loh ya, saling berjabat tangan, saling masing-masing mengulurkan tangan. Maknanya musyarakah saling. Yazhabil ghillu, yazhab, ya asalnya yazhab karena ada fa'ilnya yazhab, maka hilanglah. Apa sih hilang? Al-ghillu. Lah mau al-ghillu ini loh. Yang tadi pertama adalah masih wal kadhiminal ghaidho, ya, tapi setelah tasofahu yazhab, hilanglah al-ghillu. Niku merengkel-merengkel ati mau. An qulubikum, saking atine sira kabeh. Ya, salaman. Kemudian untuk menyempurnakannya, ya, dengan apa? Ayat selanjutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Ya. Ana wong juga, ana wong kurang ajar maring kula panjenengan, sampai langsung duit. Ya. Langsung duit. Kayak Rasulullah itu loh. Kayak Rasulullah saben dina dicaci maki wong kafir Yahudi niku di pasar. Tapi Rasul tetap berdina bulan panganan. Itu.
Itu tingkat paling luar biasa. Ya, tingkat luar biasa. Dan ini memang sulit. Lah bagaimana caranya supaya tasawufahu yadhhabil ghillu an qulubikum? Caranya adalah silaturahim. Silaturahim. Ya. Silah artinya menyambung, rahim kasih sayang. Bagaimana sesuatu bisa tersambung? Karena sebelumnya terputus. Jadi sebenarnya silaturahim itu semula putus, tukaran, rebutan waris, ribut soal tapan batas tanah, soal gagal utang piutang, putus hubungan. Setelah itu silaturahim. Nekani maring wong sing kurang sreg karo kita. Setelah menyambung, bersambung, di sana ada rahim. Harus ada rahim. Nah, rahim itu apa? Kasih sayang. Bagaimana mewujudkan silaturahim? Dengan saling memberi. Saling memberi. Tahadayu, saling memberi. Sampean gawa gula teh, kok anaknya sampean ya. Jadi silaturahim itu ada muatan yang lebih besar lagi. Bukan yang sekedar ketemu salaman ya, tapi harus ada rahim. Kalau tidak ada rahim bukan silah. Ya, insamin roh mencengi, maka silah. Jadi mencengi itu ada kaitan dengan tadi mulai dari mudik dan sebagainya. Maka harus mencengi harus itu. Orang jadi sih saanane. Pol-pole tabas samu ya tabasam paling orang senyum. Terus mana kerek gagal gak apa-apa, senyum ke sedekah memberi. Pol-pole ya. Ya. Tapi badatnya kayaknya duduk kabeh kaya orang badat. Mumbah. Lah wong ngemis ya. Wong kumaha aku kok pinggir gini. Malam badat wong ngemis ngetong duit. Aku nemen. Wah, buka ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jam 2 bengi metu ana wong ngemis ngetong duit. Sekeluarga. Sekeluarga dadi wong ngemis kabeh. Tapi aneh ya. Badak kan duit kumpul kabeh. Tangane wong kumpul kabeh. Wes minggu ilang kabeh. Ya. Badan duit kumpul kabeh tangane wong. Wes seminggu setengah bulan sebulan bisa langka kabeh duit di tangan. Kan aneh ya. Pikirnya badan terus ya. Pikirnya mau badan duit kabeh. Jadi tadi silaturahim ada nyambung, ada rahim. Nah, rahimnya itu diwujudkan dengan saling memberi. Memberi tanpa rahim sulit. Yaudah, rahim itu melahirkan saling memberi. Tanpa ada rahim, wong sulit untuk memberi. Sampai mencari ponakan kan karena cinta kasih, karena sayang. Sampai mencari wong tua karena sayang, mencari paman, adik dan sebagainya itu karena ada silah, muncul rahim. Sudah muncul rahim, tahadan saling memberi. Nah itu. Nah bagaimana kalau kita berjarak jauh, asli Kalimantan, sing nang Batam, ya bisa balik hotel kok saminggu maning. Yo nggih, pemaning dia mudik ya oleh sampai tangannya malas ketemu oleh balik atau masa dulunya. Bagaimana untuk bisa silaturahim wong jaraknya ada virtual bisa, tapi tidak seret. Tidak ada tasawuf
Zaid bin Hindu. Bagaimana supaya bisa tasofahu? Ya, Hadratus Syekh Kyai Haji Wahab Hasbullah, ya, itu mencanangkan apa yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal. Kumpul keluarga, bani ini, bani itu, ya, asal aja Bani Israel. Ya, kumpul rame, tembe pada ketemu bareng. Itu kreativitas ulama Indonesia Nusantara loh. Sampai nang ada syuting kena halal bihalal diguyu, halal bihalal. Asli ditinjau secara hukum ya tidak pas. Ya. Si harus ditinjau dari sudut apa? Linguistik, kebahasaan. Nah ini. Jadi meninjau halal bihalal harus dari segi kebahasaan. Yang kedua nanti sejarah nanti. Halal bihalal itu dari kata halal atau halala. Sampai bayangkannya halal yang berarti boleh, lawan dari haram, ya kan? Tapi kalau kita tinjau dari segi bahasa linguistik, ya nanti bisa lihat kamus. Yang paling gede ya kamus Munawir, ya, pokoknya jebak teman. Saya mencoba melihat, mencari makna dari akar kata halala dan halal. Setidaknya ada 4 makna. Pertama adalah melepas ikatan. Halal. Mungkin yang pernah ke pesantren, biasanya kitab syarah itu arti apa? Sering diarani hillul ma'qud. Melepas ma'qud yang terikat. Maknanya makna-makna yang sulit itu dilepas. Hillul ma'qud seperti hillul ma'qud ala syahril dunia, ya. Itu ada. Pertama adalah artinya apa? Melepas ikatan. Yang kedua, mengurai benang kusut. Mengurai benang kusut, benang rambut, ya. Benar tobolanan layangan, ya, rambut. Terus telaten ngono supaya diurai, ya. Kemudian yang ketiga, mencairkan kebekuan. Paman bayangkan, melepas ikatan, mengurai benang kusut, kemudian mencairkan kebekuan. Ya, dari kata-kata ini, mungkin ini majazi, bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah menyelesaikan masalah. Ya kan? Makut yang terikat bermasalah. Benang sing rambut masalah. Sesuatu yang beku masalah. Ya. Sampai nih artinya lagi orang semegorong, biasanya kan artinya beku, ya. Pebagan panyapa kepriben, orang nyapa terus kadung ketemu, ya. Kadang-kadang orang sengaja jebule iringan sembahyang, mungkin iringan. Ya kan? Itu karena ada kebekuan, ada suasana yang tidak mengenakkan. Maka ada halal bihalal, menyelesaikan masalah, mencairkan kebekuan. Di situ akan terjadi jika semua orang bertemu, berkumpul, makan bareng, guyonan bareng. Akhirnya apa? Melupakan apa yang selama ini terjadi. Jadi halal bihalal itu adalah upaya terakhir dalam rangka mendapatkan Idul Fitri. Mulai dari mudik sampai halal bihalal itu tahapannya luar biasa. Ini perjuangan, ya. Ini di Indonesia,
Tapi di Saudi Arabia sampean wis sholat Idul Fitri silaturahim selesai. Lah kau bawa budak teh, lah kau saling mengunjungi, lah kau mencingi, ya, lah kau mangan bareng dan sebagainya. Makanya ulama Aljazair mengatakan kalau ingin melihat Islam yang persis pada zaman Nabi, lihatlah Indonesia. Kan hebat. Hebat apa hebat? Hebat. Untuk mendapatkan Id saja begitu kreativitasnya ulama. Ya. Kreatif sangat sekali. Untuk mengamalkan satu hadis tadi itu prosesnya berat sekali. Dan prosesnya itu benar-benar sesuai dengan tradisi adat istiadat wong Indonesia. Halal bihalal, ya. Silaturahmi wis, maaf-maafan wis, halal halal wis,